Shalom. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya Rifren Muhammad Paulus Entambunan. Sungguh bersyukur hari ini boleh bertemu kembali di sela-sela waktu kesibukan kami berdua sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang misionaris bersama Adinda Abraham Effendi Usman yang selalu aku kabarkan Injil keselamatan dimanapun berada, bertemu dengan siapapun, Aki selalu diberitakan. Ada waktu, tidak ada waktu, diterima atau tidak diterima, dihina, dicaci maki, diolok-olok, Injil itu menjadi gaya hidup bagi orang percaya. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, beliau sangat komit dengan Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Saya sangat komit dengan satu tubuh Kristus, tidak pernah memandang denominasi apapun, karena kita semua sama dalam satu tubuh Kristus, pribadi-pribadi yang telah diselamatkan. Kami juga punya 3 kesamaan, saudaraku. Satu, sama-sama bewokan sebenarnya kalau nggak dicukur. Ya kan, Dek? Benar. Yang kedua, kami sama-sama suka suka menyembunyikan keberadaan kami dari siapapun, karena kami ingin fokus memberitakan Injil. Kami tidak suka pamer-pamer dalam pelayanan. Betul nggak, Dek? Betul. Kenapa begitu, Dek? Biarlah semuanya Tuhan yang nilai, dan melalui pelayanan kita nama Tuhan semakin ditinggikan, kita semakin tenggelam di dalam nama Tuhan. Kalau tidak, Abang, seperti yang Abang pernah nasihatin saya dulu, biarlah melalui pelayanan kita nama Yesus ditinggikan. Amin. Nama Yesus dimuliakan. Amin. Jangan selalu orang meninggikan kita, wih, pelayanan dia hebat luar biasa. Tanpa Yesus, siapa kita? Bukan karena takut ya? Bukan karena takut. Tidak Bukan karena takut, tapi jadi, karena ya semuanya biarlah Tuhan yang menilai, Pak. Amin. Tanpa penilaian manusia. Kalau saya selalu bilang begini, biar kita yang semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Biar kita berlindung di belakang salib, Tuhan yang nyata, karena dia adalah salib itu. Betul. Nah, maka dari itu, saudaraku, ayo ikut ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Kita satu tubuh Kristus. Yes. Hadi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo kita menjadi penuai di akhir zaman. Amin. Menjadi pekerjanya Tuhan. Yes. Kalau saya katakan, Bapak Ibu, yang sering sekali saya ulang-ulang adalah padi bukan lagi mulai menguning 2023 ini, tetapi padi mulai membusuk. Pekerja sangat banyak, tapi tidak mau bekerja, sudah asik dengan zona nyaman. Yes. Yang saya salut dengan abang saya ini adalah, walaupun beliau seorang pengembalaan, tetapi amanat agung itu tidak pernah beliau lupakan. Kenapa? Karena amanat agung itu bukan perintah gereja, bukan perintah sinode, tetapi perintah langsung oleh Yesus Kristus. Wasiat lagi. Wasiat itu. Dalam hukum Islam dulu wasiat apa, Pet? Apa, Pet? Dalam hukum Islam apa, Bang? Wasiat itu harus dikerjakan. Harus dikerjakan oleh orang yang hidup yang diberi wasiat itu. Betul. Kalau tidak mengerjakan, kena laknat tuh. Betul. Oh, jadi gitu. Jadi saudaraku, kalau amanat agung adalah perintah daripada Tuhan Yesus yang merupakan wasiat terakhir dia sebelum dia naik ke surga, kembali kepada tahta kemuliaannya, tidak kita kerjakan, ingat, kita akan kena laknat, saudaraku. Betul. Percayalah. Betul. Dan yang ketiga, kesamaan kami. Setuju kan, Ben? Apa, Ben? Ini tanpa kami sadari ya, kok bisa sama-sama tas. Iya. Tengok, saudara. Saya itu suka tas pinggang karena taktis, efektif untuk menyimpan barang-barang yang kecil. Tas pinggang saya mereknya Travel Time. Ternyata Fendi juga tadi waktu di mobil kami sama-sama jalan, saya lihat apa, Ben? Sama mereknya sama. Travel Time, modelnya dia lebih baru. Saya beli setahun lebih yang lalu. Fendi berapa waktu yang lalu? 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Malum, lebih tua, lebih senior, ya kan? Jadi tas kami pun sama tanpa kami sengaja. Kami tahu yang namanya kualitas. Kami beli Travel Time bukan karena melihat harganya mahal, tidak, tapi karena kualitas dan kebutuhan. Betul. Karena sering ke dalam bawa charger, Betul. bawa apa, Pen? Peralatan ya, Pen, minyak urapan, semua perlengkapan. Kalau nggak bagus nanti nyangkut, roboh, lepas, hilang. Nah, jadi kami harus bawa yang bagus, karena biar nyangkut pohon di hutan tetap aman ya, Ben ya. Betul. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita banyak kesamaan kalau kita mau sepakat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amanat agung GPRS, Gaspol Rem Sikit. Terakhir, Ben, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan atau Injil kebenaran, karena ada Injil yang tidak benar. Yes. Injil yang tidak benar itu adalah
kitab yang menceritakan kebalikan daripada sejarah yang sebenarnya, Yes. yang sudah 2022 tahun yang lalu ditulis dengan rapi. Lalu ada ajaran datang belakangan mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib. Itu adalah Injil yang tidak benar. Orang berkata, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Bapak Ibu, jangan terlalu ambil pusing dengan perkataan orang. Ingat, yang kita pegang itu adalah Injil, bukan ajaran-ajaran yang lain, bukan kitab-kitab yang lain, tetapi Injil. Karena Injil itu adalah cahaya daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Makanya di dalam iman kami yang lama dikatakan, di dalam Injil itu nurun linnas, cahaya bagi umat manusia. Ketika seseorang mendapatkan cahaya Injil, maka seluruh hidupnya diterangi oleh Injil. Seperti kata pemazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kenapa? Karena ketika cahaya itu masuk ke dalam hati kita, menerangi pikiran kita, maka seluruh jalan kita itu diterangi oleh Injil. Itu Amin. pertama. Yang kedua, huda linnas. Di dalam Injil itu ada petunjuk linnas bagi manusia, bukan Yes. untuk orang Kristen, bukan Amin. untuk orang Katolik, tetapi untuk manusia. Seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia yang namanya manusia, maka Injil itu menjadi petunjuk. Bapak Ibu, sekalipun ada orang yang berkata Injil sudah tidak berlaku lagi, Injil sudah dipalsukan, Yesus tidak mati di salib, bodoh amat. Iman kita bukan apa kata orang, tetapi iman kita apa kata firman. Bergantunglah kepada firman Tuhan yang mutlak. Karena di dalam Injil ada cahaya, ada petunjuk. Di mana dua-dua ini dibutuhkan oleh setiap orang, oleh semua orang. Petunjuk itu di mana Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Begitu juga mengenai cahaya, Yesus sendiri juga berkata, akulah terang dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Injil itu adalah ada pengajaran. Pengajaran untuk siapa? Bukan untuk orang Kristen Katolik dan bukan untuk orang gereja sinode, tetapi untuk umat manusia. Amin. Makanya saudaraku, para pencinta channel Rev Muhammad Paulus, ayo kita lakukan penginjilan. Betapa banyak orang di sekitar kita yang mencari jalan yang lurus. Amin. 5 kali saudaraku mereka mencari. Ayo kita yang sudah mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, kita bagikan kepada mereka yang saat ini masih sibuk mencari. Ingat, di dalam kita memberitakan Injil ada beberapa hal yang kita harus jaga. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, jaga sikap hati dan motivasi kita di dalam pelayanan. Tetap ketika kita memberitakan harus lemah lembut dan rendah hati. Tetapi kalau di saat saudara menegur, itu harus dengan keras. Bapak Ibu, kenapa saya katakan itu? Beliau kalau ketemu setiap saat beliau marahin saya. Saya ingat sekali enggak ada 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, kenal belum, hanya lewat telepon. Kok 2 tahun sih, Pen? 5 tahun. 5 tahun, Pen. 5 tahun. 2017. Benar, 5 tahun yang lalu. Hampir Bapak. 6 tahun. 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Belum ketemu, belum tetap muka face to face, lewat HP. Saya langsung dimarahin. Beliau berpikir saya tidak melakukan penginjilan, padahal waktu itu saya lagi Belajar. di daerah Kalimantan. Oh, Sulawesi Kalimantan. Lagi pelayanan, ya? lagi pelayanan di Kalimantan Barat. Nah, jadi Bapak Ibu, beliau memarahi karena beliau sayang sama saya. Jangan sampai saya Bukan karena motivasi, ingat. Bukan karena motivasi, karena beliau sayang sama saya supaya fokus pelayanan dan amanat agung itu tidak saya lupakan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita dipanggil, maka kita didorong untuk memberitakan apa yang menjadi kewajiban setiap orang Kristen. Saya sering berkata begini, Bang, tidak semua orang Kristen itu harus jadi gembala, Betul. harus jadi pendeta, Yes. harus jadi ketua sinode, Yes. harus jadi pengkhotbah, Yes. harus jadi guru sekolah minggu. Tetapi semua orang Kristen harus jadi penginjil. Yes. Oke, jadi deal saudaraku, ingat, imanmu dibuktikan dari karyamu. Maka jelas Yakobus 2 ayat 16-17 sampai dengan 26, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Modar konsirah kalau nggak beriman dan berbuat. Jadi ayat 22 dari Yakobus pasal kedua, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan dengan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26, seperti tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Kami belajar berbuat karena bukan kami mampu, karena kami cinta Yesus. Karena kami sudah direbut, diambil, diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nur ilahi, nur linnas. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, memberi kita terang. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus, Salam lagi. salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Tuhan Yesus semakin memberkati
Indonesiaku tercinta, hari lepas hari bertambah-tambah jiwa yang percaya kepadanya.